Perang yang berlarut-larut di Ukraina diyakini beberapa ahli akan mendorong Rusia ke dalam keruntuhan seperti Soviet. Tetapi apakah anggapan itu masuk akal atau sebatas angan-angan? Baru-baru ini sebuah artikel muncul di Foreign Affairs dengan judul Rezim Putin yang Rapuh. Maxim Samurkov dari Carnegie Center yang menulis artikel itu menyebut, seperti sistem Soviet sebelumnya, sistem Rusia selalu berada di ambang kehancuran. Argumen ini didorong oleh analogi sejarah yang lugas. Sistem Soviet tampak kuat dan tidak dapat diubah, dan hampir tidak ada seorang pun yang meramalkan keruntuhannya. Tetapi keruntuhan pada akhirnya terjadi. Demikian pula sistem Putin yang tampak kuat dan tangguh, dan hanya sedikit orang yang dapat membayangkan keruntuhannya. Tetapi itu juga diyakini akan runtuh. Analogi-analogi sejarah mungkin menarik, namun kerap menyesatkan. Ini karena analogi-analogi tersebut mungkin memusatkan perhatian pada persamaan-persamaan yang dangkal, namun mengabaikan perbedaan-perbedaan struktural. Ada beberapa hal penting yang membuat rezim Putin berada di posisi yang sangat berbeda dengan Uni Soviet di era perestroika. Apa saja? Mari kita lihat. Pertama, Mikhail Gorbachev hanya berkuasa selama 6 tahun, dan dia tidak pernah mampu membangun kontrol yang efektif atas lingkaran dalam para pemimpin Soviet maupun birokrasi pada umumnya. Akibatnya, inisiatif kebijakannya terhambat dalam implementasi yang efektif. Ini memaksanya untuk mengambil tindakan yang lebih radikal yang mengganggu stabilitas seluruh sistem. Sebaliknya, Putin dengan cepat membangun kontrol yang kuat atas elit saingannya setelah dia berkuasa pada tahun 2000. Dia bisa memulihkan kekuasaan vertikal, dan dia telah menjabat selama 24 tahun. Sebagian besar analis sepakat bahwa fondasi kelembagaan rezim Putin kuat, dan kemungkinan besar akan bertahan setelah kematian pendirinya. Kedua, faktor penting dalam keruntuhan Uni Soviet adalah kenyataan Uni Soviet sedang berperang dalam perang yang tidak dapat dimenangkan di Afghanistan. Ini memaksa Uni Soviet untuk melakukan negosiasi dengan Barat. Rusia sedang berperang di Ukraina dan mereka masih yakin bisa menang. Ketiga, Uni Soviet bangkrut. Mereka mengalami defisit perdagangan dan meminjam uang ke luar negeri. Sebaliknya, meskipun ada tekanan sanksi Barat, Rusia mengalami surplus perdagangan sebesar 50 miliar dolar Amerika pada tahun 2023 lalu. Perekonomian terencana Soviet bersifat kaku dan menghancurkan nilai, juga merupakan lubang pembuangan subsidi negara. Berbeda dengan Uni Soviet, Rusia memiliki perekonomian kapitalis yang dinamis, terintegrasi dengan baik ke dalam perekonomian global, dan pengusaha yang mahir menghindari sanksi Barat. Keempat, Uni Soviet adalah sebuah federasi di mana 52% populasinya adalah etnis Rusia. Rusia pada masa pemerintahan Putin adalah negara yang lebih tersentralisasi dengan 82% populasinya adalah orang Rusia. Memang benar kemungkinan terjadinya pemberontakan kelompok di Kaukasus Utara merupakan tantangan keamanan yang potensial. Namun logika yang mengubah pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menjadi pengikut setia Moskow akan berlaku bagi penerusnya. Lebih baik menikmati aliran subsidi dari Moskow dan membeli Lamborghini daripada Grozny kembali menjadi lautan puing. Rakyat Chechnya telah memetik pelajaran dari Perang Pertama dan Kedua, bahwa upaya untuk mencapai kemerdekaan tidaklah sepadan dengan usaha yang dilakukan. Tidak satupun republik etnis lain di Federasi Rusia yang tertarik memulai perang dengan Moskow.
Serangan balai kota Krokus pada tanggal 22 April tidak hanya mengingatkan bahwa terorisme masih menjadi ancaman keamanan bagi Rusia, namun juga mencerminkan kegagalan intelijen besar-besaran yang dilakukan oleh Dinas Keamanan Rusia. Mereka telah diperingatkan sebelumnya oleh Amerika bahwa serangan semacam itu akan terjadi. Mereka seharusnya menanggapi peringatan Amerika tersebut. Namun serangan seperti Krokus tidak akan menyebabkan pergantian rezim di Rusia. Para penyerang tersebut bukan berasal dari Kaukasus Utara, melainkan dari Tajikistan. Hal ini menunjukkan bahwa 8 juta pekerja migran dari Asia Tengah mempunyai potensi resiko keamanan. Namun manfaatnya dalam perekonomian Rusia yang kekurangan tenaga kerja masih melebihi tantangan keamanannya, setidaknya untuk saat ini. Pemberontakan Wagner pada bulan Juni 2023 merupakan perkembangan yang luar biasa. Ini menjadi ancaman paling serius terhadap stabilitas pemerintahan Putin sejak dia berkuasa pada tahun 2000. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika Yevgeny Prigozhin tidak berbalik arah dan memerintahkan pasukannya untuk maju ke Moskow. Tetapi apa yang kita tahu adalah pemberontakan itu gagal. Prigozhin telah meninggal dan dikuburkan, dan stabilitas rezim segera pulih. Membiarkan kelompok Wagner berkembang sampai pada titik di mana mereka dapat melancarkan pemberontakan adalah kesalahan serius yang dilakukan Putin. Ini menjadi kesalahan yang berada di urutan kedua setelah keputusannya untuk melancarkan invasi ke Ukraina. Namun hal tersebut sejauh ini masih bisa dikendalikan. Agar dapat unggul dalam diplomasi dan perang, seseorang memerlukan penilaian yang realistis mengenai kekuatan dan kelemahan musuh. Runtuhnya Uni Soviet secara tiba-tiba mengingatkan kita akan hal-hal yang tidak terduga. Namun Putin dan juga Presiden Cina Xi Jinping telah belajar dari kesalahan Gorbachev. Jika Amerika membangun kebijakannya terhadap Rusia dengan asumsi bahwa petir akan menyambar 2 kali di tempat yang sama, maka itu adalah sebuah angan-angan. Demikian sahabat Jatah informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.